Polisi telah menetapkan seorang kakek berusia 72 tahun sebagai tersangka pencabulan. Sebelumnya perkenalkan, saya Baron. Saya mantan narapidana yang sudah bebas 1,5 tahun ini dari balik jeruji besi itu. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat mengerikan, yang seharusnya tidak pernah terjadi kejahatan seperti ini. Dan di sini saya akan membongkar bagaimana modus para pelaku dalam menentukan korbannya, dan bagaimana pelaku masuk ke dalam kehidupan Anda tanpa Anda sadari sebelumnya. Supaya Anda bisa lebih aware dan supaya Anda bisa menjaga anak-anak Anda dari sisi kejahatan ini. Yang pertama, yang biasa mereka lakukan, yang pertama adalah melakukan pendekatan emosional. Mereka sering membantu Anda. Mereka sering membantu anak-anak Anda. Jadi, Anda memikir bahwa mereka adalah orang-orang yang baik. Dan langkah yang kedua yang biasa mereka lakukan adalah memanipulasi dan juga membuat anak-anak Anda menjadi percaya kepada mereka dengan memberikan hadiah, memberikan bantuan, sehingga anak Anda menjadi ketergantungan terhadap orang tersebut. Dan langkah selanjutnya, jika mereka sudah mendapatkan dua hal tersebut, mereka melakukan aksinya. Dan jika korban sadar, mereka memanipulasi kepercayaannya. Mereka membuat seolah-olah anak Anda bersalah, sehingga mengikuti apa yang pelaku mau. Jadi kesimpulan, yang pelaku lakukan adalah melakukan pendekatan secara psikologi kepada Anda sebagai orang tua dan kepada anak-anak sebagai korbannya. Dan di sini, izinkan saya untuk mengedukasi Anda sebagai orang tua, bagaimana caranya menjaga anak-anak Anda dari korban sang predator. Yang pertama, ajarkan sejak dini kepada anak-anak Anda untuk lebih mengenal tubuhnya sendiri. Ajarkan kepada anak-anak Anda hak atas tubuhnya sendiri. Bagian mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, termasuk orang terdekatnya sendiri. Dan ajarkan kepada anak Anda untuk tidak berduaan terhadap laki-laki tanpa pengawasan Anda. Karena yang sering terjadi, orang tua membiarkan anaknya berduaan dengan laki-laki tersebut karena menganggap dia adalah keluarga ataupun orang terdekat Anda sendiri. Dan yang ketiga, ajari anak Anda tentang kode-kode bahaya. Jadi di saat Anda lihat dia memberikan kode tersebut, Anda bisa langsung membantu anak Anda dan tidak berpikir anak Anda baik-baik saja. Dan yang keempat, pantau gadget dan media sosial anak Anda. Karena sering terjadi juga para predator melakukan aksinya dari dunia maya. Mereka melakukan pendekatan terhadap anak-anak Anda, memberikan hal-hal yang anak Anda butuhkan, dan membantu anak Anda dari jarak jauh. Dan yang terakhir, khusus untuk Anda sebagai orang tua, jangan pernah takut untuk melaporkan kepada pihak berwajib ataupun LSM, perlindungan anak-anak. Karena seperti yang saya bilang di awal tadi, biarkan para pelaku, biarkan sang predator mendapatkan efek jerahnya dengan mendapatkan dua buah hukuman. Yang pertama tentu hukuman dari negara, karena sudah diatur di Undang-Undang Pasal 81 dan 82 soal perlindungan anak, dengan hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dan yang kedua, hukuman di dalam penjara dari napi-napi yang lainnya. Karena seperti yang saya bilang di awal tadi, di sana, di jeruji besi sana, sang predator mendapatkan perlakuan yang tidak baik, mendapatkan kekerasan fisik, mendapatkan kekerasan emosional, dan diperlakukan sebagaimana selayaknya sampah. Sebagai bukti solidaritas para narapidana terhadap anak-anak dan juga perempuan. Ya sudah,
Sekian video kali ini. Sekali lagi saya ingatkan kepada Anda orang tua, hal-hal seperti ini jangan pernah Anda sepelekan, dan lindungi dengan tepat anak-anak Anda agar tidak rusak masa depannya oleh kejahatan sang predator. Dan sekarang saya meminta bantuan Anda untuk subscribe channel ini agar lebih banyak orang-orang yang tersadarkan dan merasakan manfaat dari channel ini. Dan jika Anda berkenan, Anda juga boleh share video ini agar orang-orang, termasuk orang tua, agar lebih sadar dan lebih aware terhadap anak-anaknya dan tidak menganggap sepele hal-hal seperti ini. Baiklah, saya Baron dan sampai bertemu di video kejahatan selanjutnya. Bye.